semua, apa kabarnya? Salam sehat ya. Salam damai sejahtera dan salam lestari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 27 sampai 29, kemudian dilanjutkan ayat 39 ya. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama dia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang ini. Karena sering roh ini menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya dia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Kita lanjutkan ya dengan ayat 39, dikatakan demikian. "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tema kita hari ini adalah alami dan saksikan. Alami dan saksikan. Kalau kita melihat kisah daripada orang dirasa laki-laki ini mengerikan ya. Pernah ketemu orang yang kerasukan setan atau yang dipenuhi banyak setan. Jadi bukan satu loh, legion ya, banyak. Saudara dikasih Tuhan, kasihan sekali ya. Dia punya diri sendiri saja, dia tidak bisa berbicara dan menguasai dirinya. Yang bicara sama Yesus kan adalah si setan ini. Dia tidak mau untuk diusir, oleh karena itu dia takut Yesus hadir di tempat itu ya, di Gerasa itu. Dia takut sekali. Apa urusanmu, Allah yang maha tinggi? Wah, dia sendiri bisa mengucapkan siapa Yesus itu dengan benar ya. Belum tentu yang lainnya, bahkan murid-murid Yesus saja masih bertanya-tanya. Tapi kalau setan, karena dia tahu ini kuasa berbeda ya. Ada pengalaman yang mengerikan, dikuasai oleh roh jahat, tidak punya kuasa atas dirinya. Ada hidup yang gak wajar di kuburan ya, juga tidak berpakaian, atau juga kemudian akhirnya dia juga mengganggu masyarakat sehingga seringkali dirantai ya. Hidupnya bertahun-tahun demikian dan tentu tidak berguna bagi masyarakat. Pengalaman yang mengerikan ya. Dan yang dikasihi Tuhan, ini diceritakan di dalam Lukas supaya kisah ini menunjukkan Yesus itu punya kuasa dan dia Mesias, dia Allah sendiri yang punya kuasa atas segala sesuatu. Kuasa Kristus itu memberikan orang ini pengalaman yang luar biasa. Sampai satu Gerasa, satu desa itu ada takut semua kepada Yesus ya, sehingga Yesus pergi. Tapi Yesus sudah memberitakan, tugasnya sudah menyatakan kuasanya dan menolong orang ini. Yang saya paling suka adalah ayat 39. Ya, saudara kalau membaca ayat 39 tadi dikatakan begini, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dari dikasih Tuhan tema kita adalah alami dan saksikan. Kalau kita mau menyaksikan Injil Tuhan, kita sudah alami, bukan kejadian kecil, kejadian yang luar biasa. Sekalipun belum tentu karena dirasuk setan, tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan kejadian yang luar biasa. Karena antara kita manusia yang lemah, yang tidak mampu mencapai ilahi, dengan ilahi yang hadir dalam hidup kita, kemudian kita bisa respon. Nah, meresponi ini kan anugerah daripada Tuhan ya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman yang seperti dinyatakan Lukas ini pengalaman luar biasa. Sehingga ayat 39 tadi yang saya bilang saya suka sekali. Ceritakanlah, tadinya kan dia mau mengikuti Yesus ketika Yesus pergi, nggak diizinkan karena Tuhan menginginkan dia cerita di konteksnya di mana masih ada rasa takut akan kuasa Allah. Karena apa? Karena situasi, karena kuasa jahat mungkin juga menguasai kota itu dan banyak ada mungkin bukan hanya satu orang ini tetapi orang ini yang sudah dikenal. Dan dari dikasih Tuhan luar biasa kalau kita lihat bahwa dia akhirnya bertugas menceritakan apa yang dia alami. Dan renungan ini mengingatkan kita pengalaman kita apa dengan Tuhan. Kenapa kita tidak cerita tentang pengalaman kita? Kenapa kita tidak cerita bagaimana Yesus baik? Kenapa kita tidak pergi ya untuk dengan bersengaja menceritakan kasih Tuhan? Kalau di gereja dengan segala program-program misi, karena itulah kehendak Tuhan. Jikalau gereja ini sudah alami berkat Tuhan, ceritakan kepada orang lain. Bukan ada di sekeliling kita saja dan cerita kepada orang yang sudah percaya. Tapi biarlah kita menceritakan dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengingatkan kita kembali apa pengalaman indah kita dengan Tuhan. Punya? Tidak punya? Ketika Anda dan saya punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan, pasti responnya ingin bercerita tentang kasih Tuhan, ingin ikut Yesus seperti orang laki-laki Gerasa ini, ingin ikut Yesus, tapi Tuhan kasih tempat penugasan gitu ya, penugasannya di kota itu sendiri dan dia rajin berkeliling menceritakan akan kasih Tuhan. Mari yang saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan ini kita jangan lupa ya bahwa hidup kita ini sudah dikasihi Tuhan. Sekalipun kita punya banyak kesibukan, tetapi jangan melupakan ceritakanlah kasih Tuhan. Karena kita sudah alami hal yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami supaya taat setia di dalam menceritakan kabar baik yang kami alami. Dan kami Tuhan selalu setia di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam berbagi kehidupan karena kami sudah alami. Terpujilah Engkau. Amin. Tuhan berkati, selamat bercerita, bersaksi tentang Tuhan.